ways, but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. Heal the scars from off my back. I don't need them anymore. You can throw them out. Keep them in your mason jars. I've come Negara Indonesia yang terduduk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, Pak, bukain dong. Ya, silakan coba lihat foto di depan. Kira-kira, Permisi Bu, izin masuk. ya silakan masuk. Maaf Bu, saya telat. Maaf Bu, telat. Kamu lagi telat mulu. Bu, ini ada satu murid yang telat nih. Suruh masuk Mas. Makasih Pak. Ya. Kamu ini kerjaannya terlambat. Kenapa kamu telat? Maaf Bu. Maaf terus. Lihat, yang lain jadi terganggu gara-gara kamu. Udah sana duduk. Kemarin teman-teman aku pada ketahuan nggak jelas ya, kenapa? Seriusan? Oh iya, makanya aku juga agak habis pikirin. Kalista sama Fajri, kalian dicariin wakil siswaan tuh. Kita? Makasih ya. Iya. Gak tahu nih, baru pertama kali aku bisa Nggak dipanggil. tahu, aku juga dipanggil loh. Kayak nggak bisa-bisanya kita dipanggil kan? Iya, aku juga kaget. Baru pertama kali ya. Fajri sama Margareta, menurut laporan beberapa guru, dari guru BK, kemudian guru mata pelajaran, sering betul terlambat. Benar itu? Iya Pak. Bu, nah kami ingin melapor alasan mengenai Fajri sering terlambat. Dan juga Margareta Bu. Oh iya, bagaimana memangnya Nak? Ada apa sebenarnya dengan Fajri dan Margareta? Jadi sebenarnya alasan Fajri sering terlambat itu karena kamu kenapa telat terus? Kalau ada masalah cerita aja. Jadi
Sebenarnya itu alasan aku terlambat. Jadi begitu Bu, alasan mereka berdua sering terlambat. Jadi alasan mereka sering terlambat karena itu. Kenapa mereka harus berbohong? Ibu jadi prihatin kalau seperti ini. Kok Fajri nggak cerita kalau Fajri di rumah ngurus ibunya lagi sakit. Di rumah cuman ada Fajri sama ibu aja. Ini juga Margareta. Kenapa nggak cerita kalau misalnya pulang sekolah itu Margareta jualan terus sampai malam? Kalau itu diceritakan, ya tentu gurunya paham kondisi kalian. Ini udah gurunya sering marah-marahin kalian, ya gimana gurunya nggak marah? Bapak juga nggak bisa nyalahin gurunya. Nah memang peraturannya jam 7.15 kalian sudah harus ada di sekolahan. Jadi wajar kalau ujung-ujungnya ya guru marah. Kenapa? Kalau sesekali mungkin gurunya bisa toleransi. Tapi kalau tiap waktu ya menganggap nanti kalian nggak taat dengan peraturan yang ada di sekolah. Kalian nggak pernah ceritakan masalah ini dengan orang lain? Enggak, Pak. Harusnya kalian ceritakan sehingga yang lain bisa memahami kondisi kalian. Untung ada beberapa teman yang peduli dengan kalian, memberikan informasi dengan Bapak ya terkait Fajri harus ngurusin ibunya yang sakit, sehingga Fajri juga sering terlambat datang. Margareta juga Bapak bisa paham itu. Gimana capeknya Margareta pulang jam 3:30, kemudian siap-siap mau jualan sampai bahkan larut malam. Ya tentu istirahatnya kurang, bangunnya juga mungkin kesiangan, belum lagi harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi lagi-lagi ya Bapak tidak membenarkan. Membenarkan kenapa? Karena lagi-lagi ya kalian harusnya bisa hadir tepat waktu, bisa mengikuti kegiatan di sekolah itu dari awal sampai akhir sehingga kalian tidak ketinggalan. Maka ya mudah-mudahan kalian bisa nerima ketika beberapa guru kemudian menunjukkan ekspresi marah mungkin dengan kalian. Ya wajar, itu bagian dari bentuk perhatian mereka dengan kalian. Tapi ini juga kesalahan kami selaku guru. Kadang-kadang kami mengambil kesimpulan tanpa kami tahu bagaimana kondisi-kondisi kalian. Tentu banyak hal yang sudah kita lalui bersama di SMK Negeri Sukoharjo. Kalian mungkin banyak mengingat momen yang sudah kalian lalui. Mungkin ada yang ingat momennya ketika dia melaksanakan hal-hal yang baik di sekolahan ini. Dan tentu itu pilihan yang sudah ditempuh. Dan harapannya juga itu juga akan berimbas baik dengan apapun yang akan dia rencanakan ke depannya. Dan selanjutnya pesan kami selaku orang tua, selalu ada perasaan khawatir dari orang tua ketika mau melepas anaknya. Apakah bekal yang selama ini sudah kami berikan, bekal yang selama ini sudah kami siapkan untuk kalian itu sudah cukup untuk kalian terjun ke masyarakat atau belum? Tapi ingatlah, tujuan dari pendidikan kita 3 tahun kebersamaan di SMK Negeri Sukoharjo, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mewujudkan misi SMK Negeri Sukoharjo menjadi SMK yang unggul dan siap, santun, inovatif, agamis, dan produktif.
Tuhan.